Halo Sport Lovers, seperti biasa kali ini Ambarawa Sport akan bagikan kabar menarik seputar sirkuit Pertamina Mandalika International Street Circuit. Seperti apa kabarnya? Mari kita simak bersama. ITDC perbaiki drainase sirkuit Mandalika jelang MotoGP. Drainase atau sistem saluran air di area sirkuit Mandalika akan segera diperbaiki jelang perhelatan MotoGP 2022. Perbaikan drainase sudah direncanakan oleh ITDC dan menjadi evaluasi dari penyelenggaraan World Superbike Mandalika pada 19 sampai 21 November lalu. Seperti diketahui, saat World Superbike terjadi hujan lebat selama 2 hari dan menimbulkan genangan di beberapa area sirkuit, yaitu di dekat tribun penonton. Genangan juga terjadi di area gerai UMKM. Area sirkuit yang masih berupa tanah menyebabkan jalan masuk atau keluar berair dan licin sehingga mengganggu kenyamanan penonton yang keluar maupun masuk ke area sirkuit. Managing Direktur ITDC Mandalika, Bram Subiandoro menjelaskan, perbaikan drainase akan segera direalisasikan untuk mengatasi masalah tersebut. Kami sudah merencanakan perbaikan drainase di dalam area penonton. Beberapa tempat yang kurang sempurna akan kami kerjakan, jelas Bram pada Kamis 26 November. Selain drainase, penataan akan dilakukan di jalur masuk ke logistik sehingga keluar masuk kendaraan bisa lebih cepat. Kami juga melakukan perbaikan agar masuknya logistik lebih cepat. Semua perbaikan akan selesai dalam waktu 2 bulan. Kalau di dalam sirkuit sendiri sudah tidak ada masalah, kata dia. Sirkuit Mandalika akan menjadi tuan rumah pada seri kedua MotoGP berlangsung pada 20 Maret 2022. Setelah seri GP di Qatar, selain itu sirkuit Mandalika juga akan menjadi tempat tes pramusim MotoGP 11-13 Februari 2022. Sirkuit Mandalika menjadi sorotan dunia dalam sepekan terakhir karena WSBK Mandalika dengan status sirkuit jalan raya pertama yang menggelar balapan internasional. Pemberitaan WSBK Mandalika sangat luar biasa. Berkaca dari waktu 14 bulan membangun sirkuit Mandalika untuk menggelar balapan kelas dunia seperti WSBK Mandalika, tentunya masalah berpeluang muncul dan itu yang terjadi saat WSBK Mandalika berlangsung. Masalah bukan hanya muncul di dalam trek sirkuit Mandalika tapi juga di luar sirkuit. Masalah itu tidak hanya dirasakan para pebalap tapi juga dirasakan penonton yang menyaksikan langsung WSBK Mandalika di sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika baru dinyatakan lolos homologasi oleh Federation Internationale de Motocyclisme jelang seri penutup WSBK Mandalika 2021 pada Kamis 18 November, 1 hari jelang bergulirnya akhir pekan balapan. Kondisi sepertinya berjalan lancar, mulai dari saat para pebalap melakukan track walk untuk melakukan pengamatan sirkuit Mandalika pada Kamis sore hingga ketika para pebalap melakukan 2 sesi latihan bebas pada Jumat 19 November. Hanya ada 1 keluhan pebalap usai kali pertama mencoba sirkuit Mandalika. Sejumlah pebalap mengatakan kondisi trek sedikit kotor, tapi mereka menganggap kondisi itu normal mengingat sirkuit Mandalika adalah trek yang baru selesai dibangun. Ujian yang sebenarnya bagi sirkuit Mandalika akhirnya muncul pada Sabtu sore ketika para pebalap bersiap menjalani race 1 di WSBK Mandalika 2021. Sebuah balapan yang bisa menentukan perebutan gelar juara dunia antara Toprak versus Jonathan Rea. Hujan deras yang menyelimuti sirkuit Mandalika membuat race 1 diundur. Sistem drainase yang tidak sempurna membuat genangan air tidak bisa cepat surut di dalam trek. Kondisi yang lebih parah ada di posisi jalur luar trek. Masalah drainase benar-benar menjadi sorotan, tidak hanya dari pebalap tapi juga dari Dorna World SBK Organization. Sebagai operator WSBK, mereka berharap sistem drainase sirkuit Mandalika diperbaiki agar bisa lebih sempurna dalam menggelar balapan musim depan. Terlebih, sirkuit Mandalika akan menggelar balapan yang kelasnya di atas WSBK yaitu MotoGP pada Maret 2022. Bukan hanya sistem drainase yang jadi masalah utama di luar sirkuit Mandalika. Banyak masalah yang muncul saat ajang WSBK Mandalika 2021 berlangsung. Terutamanya masalah infrastruktur. Banyak bangunan di sekitar sirkuit Mandalika belum selesai dikerjakan. Mulai dari media center, pedok hingga jalanan di sekitar sirkuit. Di media center beberapa kali terjadi air menetes dari pendingin ruangan. Fasilitas di sekitar media center juga belum sempurna seperti di sirkuit internasional lainnya.
seperti sirkuit Sepang. Di area belakang pedok, fasilitas pendukungnya juga belum sempurna. Namun masalah yang paling besar di luar trek adalah fasilitas pendukung yang berkaitan dengan penonton, terutama hampir seluruh tempat alur penonton masuk sirkuit Mandalika yang belum diaspal. Alhasil, para penonton kesulitan untuk mencapai tribun sirkuit karena jalanan yang berlumpur. Usai sirkuit Mandalika diguyur hujan lebat, mulai dari parkiran, kantung-kantung parkir timur dan barat, hingga parkir utama mau masuk sirkuit. Penonton adalah bagian yang sangat penting dari sebuah balapan. Bahkan terkadang menjadi alasan utama bagi pebalap untuk tampil. Tapi kondisi sirkuit Mandalika saat WSBK Mandalika akhir pekan lalu sangat tidak menyenangkan bagi penonton yang sudah rela mengeluarkan banyak uang untuk bisa hadir langsung di sirkuit Mandalika. Secara sistem, untuk mengantarkan penonton ke sirkuit Mandalika, pihak Mandalika Grand Prix Association sudah melakukan tugas yang luar biasa. Hal itu membuat MGPA pantas mendapat kredit karena mampu menghindari kemacetan di sekitar sirkuit dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tapi sayangnya, sistem yang bagus itu tidak diimbangi dengan fasilitas yang memadai agar penonton bisa lebih nyaman dalam menyaksikan balapan.